Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syuruti sholati ing dalem nerangaken pira-pira syarate salat. Asyartu utawi kang aran syarat iku ma barang perkara ya tawaqqafu kang tertahan alaihi ngatasi ma apa sihatus sholati keabsahane salat. Walaisa lan ora ono apa ma minha iku setengah saking salat. Wa quddimat lan didhisiaken apa syurutu pira-pira syarat alal arkani ngalahaken ing atase pira-pira rukun liannaha krana satuhune syarat syurut iku aula luwe utama bitaqdimi kelawan didhisiaken. Idhi syartu krana utawi syarat iku ma perkara yajibu kang wajib apa takdimuhun disiaken ma ala sholati ngalahaken salat wastimraruhu lan netepe ma fiha ing dalem salat. Pasal ini menjelaskan tentang syarat-syaratnya salat. Yang dimaksud syarat itu adalah sesuatu yang dapat menahan keabsahan salat atau keabsahan sholat tergantung ada atau tidaknya sesuatu itu namanya syarat. Walaisa minha, namun sesuatu yang dimaksud bukan bagian dari sholat. Nah, ini harus dipahami ini. Jadi syarat sesuatu yang menangguhkan keabsahan sholat tetapi bukan bagian daripada sholat. Wa quddimati syurutu 'alal arkan, musannif menjelaskan syarat-syarat salat terlebih dahulu daripada rukun-rukun salat karena syarat lebih utama untuk didahulukan. Kenapa? Karena syarat itu sesuatu yang wajib didahulukan dan tetap ada saat kita melaksanakan salat. Syarat itu wajib didahulukan daripada salat dan tetap ada saat kita melaksanakan salat. Kalau hilang di pertengahan maka sholat tidak sah. Dilakukan di pertengahan pun juga tidak sah. Misal dalam sholat syaratnya itu harus menutup aurat. Di pertengahan ternyata angin meniup pakaian kita sehingga aurat terbuka cukup lama. Maka itu dapat membatalkan sholat kita. Sholat kita jadi tidak sah begitu. Ahaduha utawi salah suwijine syuruti salat iku taharatun suci an hadasin saking hadas wa jinabatin lan jinabah. Yang pertama syarat salat itu ada 5. Yang pertama yaitu suci dari hadas dan jinabah. At-taharatu utawi kang aran taharah lugotan ing dalam bahasa iku al-khulusu bersih. An ikuan nadhafatu bersih wal khulusu tegese bersih minad danasi saking kotoran. Wa syar'an lan utawi tahara ing dalam syariat atau kepada lugotan iku raf'ul man'il mutarattibi ngilangaken larangan al mutarattibi kang kebentuk kesusun atau keurut alal hadasi ngatasi hadas awin najasi utawa najis. Syarat salat ada 5. Yang pertama sucinya badan dari hadas dan najis, dari hadas dan jinabah. Taharah secara bahasa artinya bersih dari kotoran atau membersihkan, itu taharah secara bahasa. Entah memenuhi syarat atau tidak, ya pokoknya berbersih itu dianggap taharah. Sedangkan taharah secara syariat adalah menghilangkan penghalang yang disebabkan hadas atau najis. Menghilangkan penghalang yang terkait hadas dan najis. Fal ula moko utawi kang pertama maksudnya suci dari hadas. Iku ta'id ay taharatu tegese suci anil hadasi saking hadas iku al wudu. Yang pertama yaitu suci dari hadas
adalah wudu. Apa wudu itu? Wa huwa utawi wudu bidomil wawi winoco kalawan domai wau iku istimalul ma'i gunaaken banyu fi a'dha'in makhsusatin ing dalam pira-pira anggota kang khusus. Muftatahan hale dikawiti biniyatin kalawan niat. Wa bi fathiha lan kelawan fathai wau iku ma perkara yutawaddau kang digawe wudu apa bihi kelawan ma. Bersesuci yang pertama dari hadas yaitu wudu. Apa wudu itu? Kalau wawunya dibaca dhammah, menggunakan air terhadap anggota tertentu diawali dengan niat, itu wudu. Jadi sebuah kegiatan aktivitas atas beberapa anggota tertentu yang sudah maklum, wajah, tangan, kepala dan kaki diawali dengan niat. Kalau wadu wawunya dibaca fathah, ma yutawaddu bihi, yaitu sesuatu yang digunakan untuk berwudu. Wa kana lan ono opo ibtida'u wujubihi, kawitane wajibe wudu iku ma'abtida'i wujubil maktubati, semertane wajibe salat maktubah lailatal isra'i ing dalem bengi Isra. Wudu itu pertama kali diwajibkan bersamaan dengan diwajibkannya sholat maktubah pada malam Lailatul Isra, pada malam Isra. Jadi saat itu sudah diwajibkan wudu. Wa syurutuhu utawi pira-pira syarate wudu ayil wudu itegese wudu iku kasyurutil gusli kaya pira-pira syarate adus. Iku khamsatun limo. Ahaduha utawi salah suwijine khamsah iku maun mutlakun, banyu kang mutlak. Dadi fala yarfa'u moko ora ngilangaken al hadasa ing hadas wala yuzilu lan ora ngilangaken an najasa ing najis wala yuhassilu lan ora ngasilaken sa'irat taharati ing sekarene pira-pira sesuci walau masnunatan hale senajan sunnah apa ilal maul mutlaku angin banyu mutlak. Syarat solat sama, syarat wudhu itu sama seperti syaratnya mandi, yaitu ada 5. Yang pertama, menggunakan air mutlak, maka tidak dapat menghilangkan hadas, begitu juga menghilangkan najis, dan tidak dapat dianggap cukup segala macam bersesuci meskipun sifatnya sunnah illal ma'ul mutlaku, kecuali menggunakan air mutlak. Ini namanya tanazu. Poligami. Yang ini illal ma'ul mutlak. Seharusnya kan satu fi'il, satu fa'il. Satu suami, 4 istri gitu. Jadi seharusnya satu fi'il, satu fa'il. Ini namanya tanazu karena terdapat 3 fi'il, fa'ilnya 1. Oke, dari fala yarfa'u. Kan maf'ulnya kada saya sebut lagi itu. Illal ma'ul mutlaqu. Kenapa dibaca ma'u padahal istisna? Ya karena istisna apa? Bukan mengkoti, nakis. Kan berdetam mujab kan gitu. Mun lawan kata tam kan nakis. Kalau nakis maka disesuaikan amil yang masuk, yaitu jadi fa'il ya rofa. Kalau mengkoti dan tidak mengkoti itu kalau terdiri dari kalam manfi. Nanti mustasnanya itu apakah lebih tepat jadi badal atau jadi istisna. Maka dilihat kalau satu jenis, kalau mutasil maka lebih baik jadi badal. Kalau mungkoti lebih baik istisna.
Wa huwa utawi maun mutlak. Apa lagi? Wa huwa utawi maul mutlak iku ma banyu ya kok kang tumibo alaihi ngatasi ma apa ismul ma'i jenengi banyu. Bila qayyidin ora kelawan qayyid. Bila qayyidin ora kelawan qayyid. Wa in rusyiha hale senajan di resep apa banyu. Min bukharil ma'i saking pira-pira kukusi banyu atau huri kang nyuciaken. Kukus kokos kokos napa kukus soalnya saya maknai kukus rusyiha bilha kan mungkin bilha al-mughla kang diumupaken awis tahlaka utawa rusak fihi ing dalem mugla opal khali tu perkara kang nyampuri au qaidin itu ataf kepada qaid bila qaidin au qaidin utawa kelawan qaid bimuwafaqatil waqi kang nyocoke kedadian kama il bahri kaya banyu segara bi khilafi ma berbeda kelawan banyu layut karu kang ora disebut apa ma illa muqayyadan angin hale diqayyidi kama ilwaradi kaya banyu mawar. Apa yang dimaksud air mutlak yaitu air yang disebut air, itu air mutlak namanya. Kalau air disebutkan dengan qayyid, air kopi misalnya itu bukan air mutlak. Air teh itu namanya qayyid. Ya, namanya qayyid. Yang dimaksud air mutlak itu apa? Ya pokok namanya air itu sudah air mutlak. Begitu. Itu definisi yang disampaikan oleh musannif terkait dengan apa yang dimaksud air mutlak. Jadi air yang disebut air tanpa menyebutkan qayyid. Meskipun air itu dihasilkan dari asap air yang dipanaskan dan air yang dipanaskan itu adalah air yang suci mensucikan. Contoh, sampean ngantil kopi barusan kan, lah itu kan di totopnya itu kan, ditutupnya panci itu kan ada uap, ada airnya. Air apa? Air uap ya. Lah itu yang dimaksud, itu tetap suci mensucikan. Mun sampean open, itu setiap ngantil itu kalah itu. Untuk digunakan wudhu bisa. Dengan catatan dari air yang mensucikan. Awis tahlaka fihil khalitu atau tercampur sesuatu di dalam air yang diantel itu maksudnya. Itu yang dimaksud dengan air mutlak. Au qayyidin bimuwafaqatil waqi. Atau air yang mempunyai qayyid, tapi qayyidnya itu qayyid yang sesuai dengan fakta. Maksudnya fakta sesuai dengan asal dia diciptakan. Seperti air laut. Laut itu kan qayyid. Tapi itu namanya kalau dalam istilah nanti dibahas itu qayyid munfaq atau air hujan. Ya, itu kan muwafaqatil waqi, hujan itu memang air ada yang diciptakan dengan cara hujan itu. Hujan buatan. Nah, itu lain lagi. Atau air sumur, nah itu namanya muwafaqatil waqi. Jadi qayyid yang ada pada air sumur tidak sampai mempengaruhi kualitas air atau tidak sampai mempengaruhi air itu disebut sebagai air mutlak. Berbeda dengan air yang tidak disebutkan kecuali dengan qayyid itu, seperti air mawar atau seperti air kopi. Saya sering mencontohkan air kopi sampai letakkan di kamar mandi, satu bak mandi itu penuh dengan air kopi, tetap kita nyebutnya air kopi. Gitu. Takkan sampean karena ditaruh di kamar mandi, di bak mandi kemudian air mandi, itu tidak mungkin. Pasti tetap air kopi. Berbeda kalau air sumur, diletakkan di kamar mandi air jeding, diletakkan di air pet, diletakkan di air minum, kan begitu. Nah, artinya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya.
Kalau seperti air mawar ini mau diletakkan di mana saja tetap air mawar. Mawar tetaplah mawar meskipun ada di atas celetong. Gairu mustakmalin kang ora mustakmal, kang ora digunakan fi fardhi taharatin ing dalem fardune sesuci. Min rafi hadasin saking ngilangaken hadas. Min rafi hadasin saking ngilangkan hadas asgoro au akbaroh cili atau gede. Walau min turi hanafiyin hale senajan saking sesucini wong madhab Hanafi lam yanwikan ora niat sapa Hanafi. Au sabiyin lam yumayyiz utawa bocah cilik lam yumayyiz wudu'e sesucine bocah cilik lam yumayyiz kang ora mumayyiz sapa sobi li tawafin karana tawaf. Walau ma'fuwan kok najis. Oh iya ya. Artinya yang dimaksud air mutlak itu bisa suci mensucikan, bisa kita gunakan untuk berwudu apabila belum digunakan untuk menghilangkan hadas. Ya, belum digunakan untuk menghilangkan fardunya sesuci. Fardu itu kan sesuatu yang memang harus untuk keabsahan sesuatu. Kalau tidak harus ya enggak. Gitu. Tidak harus enggak. Jadi kalau digunakan untuk bersesuci yang wajib, menghilangkan hadas baik kecil maupun besar, ini disebut mustakmal dan tidak bisa digunakan kembali kalau airnya sedikit. Ya, karena kalau disebut mustakmal pasti sedikit airnya sudah. Walau min tuhrin hanafiyin, meskipun air itu dihasilkan atau digunakan oleh orang yang bermadhab Hanafi, tetap dianggap mustakmal. Jadi sampean ada orang madhab pakai air yang sedikit, maka sisa air itu tetap dianggap mustakmal. Kenapa kok di sini disebutkan Hanafi lam yanwi? Karena menurut kita orang itu tidak wudhu. Iya, orang itu kan tidak wudhu menurut kita, tapi menurut dia wudhu. Kenapa kok kita sebut tidak wudhu? Karena dia tidak niat. Madhab Hanafi tidak mewajibkan atau tidak menjadikan niat sebagai syarat sah wudu. Ya, syarat sah wudu. Atau tidak menjadikan niat sebagai fardu wudu, begitu, bukan syarat sah fardu wudu. Atau digunakan oleh anak kecil untuk tawaf. Wa izalati najasin dan ngilangaken najis. Walau ma'fuan anhu hale senajan anane najis iku ma'fu anhu saking najis. Opo anhu saking najis qalilan hale setitik ay hala kaunil mustamali tegese tingkai anane banyu kang digunakaken iku qalilan setitik aidunal kullataini ora rungkullah. Jadi yang disebut mustakmal itu bukan hanya air yang digunakan untuk menghilangkan hadas saja, pun juga disebut mustakmal air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Walau ma'fuan anhu, meskipun sifatnya najis ma'fu, tetap dianggap mustakmal, artinya tidak bisa digunakan untuk bersesuci. Yang digunakan itu qalilan, airnya sedikit, kurang dari 2 qollah. Kalau lebih dari 2 qollah kita tidak berbicara mustakmal, karena sifat mustakmal itu hanya ada pada air yang sedikit. Untuk yang banyak tidak kenal istilah mustakmal, meskipun digunakan berkali-kali.
Fa in jumi'ah moko lamun dikumpulaken apa al mustakmalu banyu mustakmal, banyu kang wis digunakaken. Fa balago moko tutu apa mustakmal kullataini ing rung kullah, fa mutahhirun moko ya iku nyuciaken. Fa huwa moko utawi majmu'ul mustakmal gitu mungkin iku mutahhirun nyuciaken. Kama kaya oleh lau jumi'a lamun ngumpulaken, lamun dikumpulaken apa al mutanajjisu banyu kang kena najis, fa balago moko tutu apa majmu'ul mutanajjis atau al mutanajjis saja, kullatain ing rung kullah, walam yataghayyar lan ora berubah apa mutanajjis. Wa in qalla halesenajan setiti apa majmu' ba'da tafriqihi sa'usi misa-misai majmu'. Semisal kita mempunyai banyak stok air mustakmal, ya, kita mempunyai banyak stok air mustakmal terpisah-pisah. Kan tadi disampaikan mustakmal itu sifatnya harus sedikit kan gitu leh. Jadi seandainya ada beberapa air mustakmal yang sampean miliki digabung jadi satu wadah, terus mencapai 2 qollah, maka yang awalnya statusnya suci tidak mensucikan menjadi suci mensucikan. Seperti begitu juga seandainya air mutanajjis, beberapa air mutanajjis sampean kumpulkan jadi satu, sehingga ketika dikumpulkan jadi satu itu mencapai 2 qollah dan tidak ada yang berubah disebabkan najis, maka air itu suci mensucikan. Wa in qalla ba'da tafriqihi, meskipun setelah itu sampean pisah-pisah lagi tetap suci mensucikan. Gitu. Saya sering mencontohkan punya beberapa tembeh air, katakanlah 10 tembeh, di dalamnya masing-masing tembeh terdapat temicing semua, kan mutanajis semua itu. Kemudian jadikan satu, dikumpulkan di bak mandi jadi satu, akhirnya mencapai 2 qollah. 10 temicing itu kayaknya tidak sampai merubah apa air yang sampai 10 ember itu enggak. Iya. Nah, maka status air itu suci mensucikan. Awalnya mutanajis tapi setelah dikumpulkan jadi satu berubah menjadi suci mensucikan. Boleh digunakan itu. Dari penjelasan itu fa'ulimah annal istimala la yasbutu illa ma'akillatil ma'i. Maka kinawruan opo annal istimala satuhune mustakmal iku la yasbutu ora tetep opo mustakmal istimal sifat istimal illa ma'akillatil ma'i kecoba semertane setitik banyu. Ai wa ba'da faslihi tegese sawisine pisai ma anil mahallil mustakmali saking panggonan kang digunakaken. Walau hukman hale senajan pisah ing dalam hukum. Ka anjawaza kaya yen to ngliwati apa mangkibal mutawaddi ing bahune wong kang wudu. Tahu utawa rubbatahu utawa dengkule mutawaddi. Wa in ada halisane jan bali apa ma awin taqala utawa pindah apa ma min yadin saking tangan suci li ukhra maring tangan kang weneh. Artinya dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, itu bahasa kita, bahwasanya istikmal itu sifat mustakmal air itu tidak tetap kecuali airnya sedikit dan setelah terpisah dari tempat yang digunakan. Makanya tadi ada kaidah, kalau ada air kurang dari 2 qollah mustakmal dikumpul, ada beberapa air mustakmal dikumpulkan jadi satu kemudian menjadi 2 qollah, maka statusnya suci mensucikan. Atau bada faslihi setelah terpisah dari tempat. Jadi mun bada aing sampean di aing
sampai kangkung digunakan untuk membasuh tangan, wudu. Sekuni aing sampean. Maka air yang sedikit itu belum status mustakmal kecuali sudah terpisah dari tangan. Mun terpisah dari tangan, makanya kalau sudah terpisah dari tangan, maka statusnya sudah mustakmal. Maka saya sering mengatakan mun sampean lotek tanah, air yang ada di genggamannya itu sampai merata itu sah wudu. Nah, kenapa kita susah membayangkan? Karena biasanya kita itu menwudu pakai air bor-jabor. Iya, sebenarnya hakikatnya kalau kita mau benar-benar irit yang cukup itu tidak harus bor-jabor, apalagi nyelam. Tapi kalau terpisah dari mahallil mustakmal, maka statusnya sudah mustakmal. Meskipun terpisahnya itu apa di sini istilahnya? Hukmi. Seolah-olah belum terlepas dari anggota badan tapi terpisah. Seperti air yang kita gunakan di sini pas sampai melewati bahu. Itu meskipun kita cekak nang badan tetap dianggap infisol. Atau dari kaki sampai depak kedengkul misalnya. Itu sudah dianggap infisol karena ini sudah bagian berbeda dari tangan. Atau dari tangan satu ke tangan yang lain. Jadi awalnya tangan sini pas pindah sampai ke tangan ini. Itu sudah dianggap infisol, artinya mustakmal. Naam benar jadi ini walau hukman atau ka'anjawaza mahkibal mutawaddi. Tapi la yadurru ora bahaya fil mudisi in dalam wong kang hadas gede. Oh bukan hadas gede. Fil mudisi itu orang wudu, hadas cilik. Apa insfisalul ma'i pisai banyu minal kafi saking telapak tangan ila sa'idi maring lengan. Ini saya barusan maksudkan, kalau hanya dari telapak tangan ke lengan itu belum terpisah, belum infisal. Bagi orang yang muhdis menghilangkan hadas kecil. Wala fil junubi lan ora ing dalem wong kang junub apa infisaluhu pisai ma minar ra'si saking sira ila nahwi sadri maring sepadani dodo. Mimma nyatani saking perkara yang libu kang lumrah fihi ing dalem ma apa takadzufu bebuang. Juga tidak dianggap infisol kalau orang junub terpisahnya air dari kepala ke dada atau tengah. Ya sepadan dada mun bentabu itu sudah dianggap infisol. Karena sudah tidak wajar gitu, ditangkap wajar. Atau dari toot ke betes itu sudah masih dianggap wajar. Kan tadi dianggap hukmi. Misalnya sampai anak wudhu begini ke sini seret apa jalan sampai ke ini kan dianggap infisol sudah le. Mun sampean mandi misalnya dengan satu centeng disiram ke kepala. Kan mengalir air itu seret. Lah sampai mana air mengalir ini dianggap sebagai infisol hukmi. Itu maksudnya. Mungkin dianggap lumrah yaitu dari kepala ke dada itu masih mutasil, belum infisal lah bahasanya. Tapi mun dari tabu ke bebe infisal sudah. Jadi harus dituangkan lagi untuk ke bawah itu. Makanya mandi dari atas red, mari gitu ke tabu begitu. Mun dari cetak melolo. Ya, bisa dipahami. Kalau kepala terus yang kita siram, maka ke bawah itu sudah dianggap mustakmal. Tapi kan di atas kan beres sudah mustakmal. Ya, yang pertama basuhan pertama kan mustakmal kan sampai ke dada. Basuhan kedua kan di sini kan belum. Tidak digunakan untuk menghilangkan hadas. Baru nyampe ke perut menghilangkan hadas. Ya, sampai kan katakanlah kan pantat. Marde nyiram boleh kan perut belum mustakmal, belum infisol. Baru setelah di bawah perut dan di bawah pantat sampai ke betis baru itu. Nah, begitu maksudnya. Sampean kan mun mandi kan begitu le. Apa sampean mandi besar begini kepala, baru pas tabu, pas kaki. Tidak kayaknya.
Iya. Iya, pokoknya temu alur lah. Ini nyaman deh. Tak teman saya ngerasa lagi gitu loh. Yang jelas kalau untuk apa junub begitu itu apa yang dianggap lumrah belum dianggap infisol. Ada yang mau didiskusikan? Berarti dengan maksud barusan dasar walaupun cuma nggak ada bahasa mungkin belum tawadi awal aku tidak yang maksudnya di atas double. Oke. Mengalir. Kini gale. Mulai berdekat sedang macam. Nanti juga disebut mustakmal apabila berwudu. Mak nger sekali suaranya gitu tuh. Nanti daya rendah Bang. Jika berwudu di muka. Nah, setelah itu mau ngambil di nepet itu kan otomatis nunduk biasa menepet di kotor itu. Kan geger dari muka itu. Kalau jatuh ke tangan itu apakah masuk mustakmal yang di tangan? Bukan mustakmal itu sudah kajiannya, mutagoyir. Di sampean wudu gini ki. Bakeker kena. Sampean wudu wajah kan? Kan gini maksudnya ngaku airpad itu ya. Terus setelah gini ngaku airpad kun kita yang ketanang sudah kejatuhan tetesan air dari wajah yang indah itu. Lah, maka ini sudah bukan kajian mustakmal tapi kajian mutagoyir. Berubah dengan sesuatu yang mencampuri. Nanti itu akan dijelaskan dengan gamblang pada babnya. Tapi kalau misalnya begitu, maka pakai perkiraan. Jadi mutagoyir bi kholitin itu terdapat dua. Satu, kholid itu sifatnya tidak sesuai dengan air. Yang kedua, sifatnya sesuai dengan air, yaitu air mustakmal itu. Kalau yang tidak sesuai kita mudah menghukumi. Ya, misalnya dikasih tinta sekian sendok kan sudah berubah air sekian. Mungkin segini tahu setengah sendok lah. Beberapa tetes tinta sudah wudu. Bagaimana kejatuhan air yang mempunyai sifat kejatuhan sesuatu yang mempunyai sifatnya sama dengan air seperti air mustakmal gitu. Maka diperkirakan menggunakan kalau misalnya kejatuhan sekian tetes itu air yang di sini itu berubah, maka begitu juga air mustakmal dianggap berubah mutagoyir meskipun pakun itu. Iya, meskipun tidak berubah secara kasat mata, tapi syariat menganggap itu berubah. Nah, lagi-lagi berbicara syariat, jangan kita campur adukkan perspektif kita pribadi dengan syariat. Kecuali hanya sekedar pengembangan. Dari lima yang diikuti al-ittiqo At-taqadufu. Dufu. Saya kocak nama saya lumrah kekere itu lumrah. Mun dari eta ke dari kan yang lumrah lah. Wajar kekere begitu. Maksudnya apa ya? Biasalah gitu. Kita jauh begitu bahasanya. Mun dari nikah kan kita jauh. Kenapa? Karena meskipun beda anggota kan dekat. Ini telapak tangan, ini sa'id. Tapi mun ke sini sudah dianggap tidak lumrah, mun muhdis. Muhdis dalam artian hadas kecil. Berarti mandi Junub bahasa seliran tidak keluar dari lima yang diikuti ya. at-taqadufu. Tako Qadzaf itu kan melempar kan. Haddul qadzaf itu qadzaf bab anu itu loh. Bab qadzaf itu kan amuang itu melemparkan kata-kata kan.
Makanya IRTN berbuang gitu. Dari mana? Di kapan bagian sokong, siaran beli sokong kan tali itu. Oh enggak, makanya boleh kelihatan jelas. Siraman pertama gendada. Siraman kedua kan tak mensucikan fardu yang di atas ini. Bara kan benih sunnah kan tak mensuci. Iya sudah. Kan dari bagian baba, dari baba ini mengalirnya berarti. Kan cuma bi kita kalak dari atas. Hitungnya dari bawah. Ya tetapi pakai don saja atau sopas pasti lagi kuteguan melihat itu hukumnya makruh. Nah, lah, iya, tas cek-cekan melihat itu makruh. Katanya rentan mengakibatkan orang itu bukan terahum. Khawatir ya ada satu aktor ini siaran ya kan kalau siaran kan mungkin menurut saya mungkin ya kalau sampean ihtiyat iya tapi yang dianggap merata itu ndak harus tahkuk yakin ainul yakin begitu ndak cukup sampean itu menurut prasangka sampean dengan air mengalir begini pas sampean hisot kosotan itu kan sudah secara zon kuat ke sana jadi fikih itu bicara zon ya jadi sudah dzon sudah dianggap cukup, tidak harus tahakkuk. Nanti dibahas di belakang itu ada penjelasannya. Ini itu deh. Makanya dulu hujan. Ya nyaman ngaji santai dan toh. Pernah kelas itu. Napa ini? Far'un. Sebentar cek. Far'un utawi ki kupang suci. Lau adqala lamun mlebuaken sapa mutawaddi'u wong kang wudu yadahu ing tangane mutawaddi biqasdil gusli kelawan neco masuhi anil hadasi sangking hadas aula biqasdin utawa ora kelawan neco badaniyatil junubi sausene niat junub au taslisi wajhil muhdisi utawa sausine ngaping telune mon pelengkap ngaping telune masuwe raine wong kang anduwene hadas cilik au ba'dal ghuslatil ula utawa sausine wasuhan kang awal ing qasadalamun nejo sapa mutawaddi al iktisara ing ngalep cukup alaiha ing atase ula tingkai mutawaddi bukan tingkai ya melebuaken bila niat iktirafin ora kelawan niat nyawu apa ngalain itu wala qasdi akhdhil ma'i lan ora nejo cepik banyu ligordin akhirah maring penyuprian kang weni jawabil lau sara moko dadi apa mak dadi iku musta'mal hukumi bin nisbati kelawan dibangsaaken ni ghairi yadihi maring saliyane tangane mutawaddi mulane musta'mal bin nisbati li ghairi yadihi ini kalau Yai Sarif katanya ada begituan itu dikasih rehning banyune iku musta'mal nisbat nang saliyane tangan falahu moko iku wenang ya rehning saya tahu itu saat Kiai Sulaha ngajar saya Fathul Qorib jadi di Fathul Qorib itu sa'alani ba'dul asdiqa an a'mala mukhtasaran fil fiqh. Kemudian di bawah itu fa'ajabtuhu. Itu Kiai waktu itu menjelaskan lambe Yai Sarif ting depak ke fa'ajabtuhu ini menjawab memberikan rehning ono penjaluke ba'dul asdiqa mengkono dadi fa'ajabtuhu. Rehning kenapa?
Nah, rehni iku karena kayaknya mungkin karena. Sauning sih mana aslinya itu Jawa-Jawa rehni. Falahu muka iku wenang kaduwe mutawaddi apa ayyasilah yen to masuhe sapa mutawaddi bima kalwan banyu fiha kang tetep ing dalem yad. Baqiya sa'idiha ing sakarene lengene siapa? Yad. Apabila mutawaddi memasukkan tangannya ke air yang sedikit, memasukkan tangannya ke air yang ada di wadah dan airnya sedikit, kurang dari 2 kola, dengan maksud membasuh hadas, ya, dengan maksud membasuh hadas, langsung saya mafhum biar tidak bingung, maka air itu statusnya menjadi mustakmal. Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, atau tidak dengan maksud menghilangkan hadas, tapi dia sudah niat junub, niat mandi junub. Ya, niat mandi junub pas tanang pelabuaki, saat niat menjadi mandi junub tangan dimasukkan ke air yang kurang dari 2 kolah. Maka air itu statusnya mustakmal. Atau bukan niat junub, bukan. Ini banyak persoalan di sini nih. Orang wudu sudah membasuh wajah 3 kali. Setelah membasuh wajah 3 kali, maka waktunya membasuh tangan, kan begitu. Pas tiba-tiba mutawaddi memasukkan tangannya ke air yang kurang dari 2 kolah, maka secara otomatis dianggap menghilangkan hadas tangan. Maka air di situ dianggap mustakmal. Atau bukan taslis, tapi baru selesai membasuh wajah 1 kali. Tetapi mutawaddi memang niat membasuh wajah cuma 1 kali. Kan sudah bagian tangan. Lah memasukkan itu dianggap mustakmal. Jika tidak ada tujuan lain memasukkan tangan ke wadah itu. Ya, tak niat ngalah aing, tapi hati itu kosong, tak niat ngalah aing, pokoknya level tanang itu dianggap menghilangkan hadas. Begitu. Tidak ada tujuan yang lain. Karena tidak ada tujuan yang lain dan dianggap menghilangkan hadasnya tangan, soro mustakmalan, air yang sedikit yang dimasukkan tangan, dimasuki tangan itu menjadi mustakmal nisbat kepada selainnya tangan. Karena nisbat kepada selain tangan, untuk tangan terus kaki tak apa-apa. Begitu sampai ke lengannya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan di sini? Berarti binisbati lighairiyatihi falahu ayyau. Falahu itu efek dari nisbati ghairiyatihi. OTW, bentar lagi. OTW, bentar lagi dah. Dari mana? Semisal ya nih, tangan nih. Apa tangan? Dulu. Sudah ukur ke cangkeng aja dengan tanpa ada niat lah. Terus kalau yang aja Abdul mah. Karena kan dihitung mustakmal ya. Iya. Dihitung mustakmal. Kalau misalnya ada niat lah, ini saya loh. Binisbati lighairiyatihi falahu. Ini kan ada namanya. Binisbati lighairiyatihi. Titik. Falahu ayyasilah data. Saya tanyakin sampean dikenal apa enggak itu? Tahu sakinya tulis enggak? Iya, makanya itu yang dimaksud falahu ayyasilah bima fiha baqiya sa'idiha. Muntai debu bisa sampean deh. Muntai itu pulang maunya berarti. Ceburaki sekali. Maka tak mustakmal. Tapi muntabu berarti kan infisol. Meskipun tanpa ada niatan untuk akhdil ma. Lah karena tidak ada niatan akhdil ma itu menjadi pembahasan. Seandainya ada niatan akhdil ma enggak, selesai sudah. Enggak mustakmal, enggak boleh. Dalam garis bawah meskipun tak nyakup 2 bulan. Oke. Kalau ada tujuan akhdil ma, maka melebu tanang itu akhdil ma yang tidak dianggap menghilangkan hadas. Boleh. Paham.
Sing nang atas berarti tidak pada iya. Begitu, Lek. Kalau tidak ada tujuan sama sekali, itulah yang menjadi pembahasan kita hari ini. Tapi berarti pendapat yang memperbolehkan meskipun lain yang mustakmal basah masih bisa izin. Maksudnya tidak ada yang mustakmal itu